Halo semuanya, selamat datang di Astro Wicara oleh Langit Selatan. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Dr. Hanindyo Kuncoroyakti yang saat ini berada di Turku, Finlandia. Dr. Hanindyo yang biasa kita panggil Hanin adalah lulusan dari Astronomi ITB, S1 dan S2-nya, kemudian S3-nya dilanjutkan di Universitas Tokyo, dan saat ini bekerja di Departemen Fisika dan Astronomi Universitas Turku di Finlandia. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama mungkin rada klasik ya. Kenapa sih suka astronomi? Kenapa ya? Ya nasib aja mungkin ya. Nggak tahu. Dari dulu waktu kecil sih suka lihat langit, lihat ke atas gitu. Terus pernah dibelikan teleskop oleh orang tua. Jadi rupanya itu berlanjut sampai kuliah. Terus ya sudah akhirnya tetap dilanjutkan sampai sekarang. Oke. Kalau gitu agak lanjut dikit dari pertanyaan pertama tadi. Setelah lulus dari astronomi, orang biasanya memilih karir yang berbeda. Nah, kenapa Hanin milih berkarir tetap di astronomi? Apa karena sekedar hobi atau punya cita-cita yang lain? Ya, jawabannya masih sama ya. Ya berlanjut aja. Jadi terbawa oleh yang sedang dikerjakan waktu itu, terus mau naik ke step yang berikutnya, terus nggak ada ide mau ngapain lagi, ya udah diteruskan aja gitu. Jadi gitu ya. Seperti itu. Bukan kecelakaan gitu ya. Ada tujuan khusus. Yang aku pengen tanyain juga ya, dari profilnya Hanin nih, kan saat ini bekerja di Finlandia, bidang, maksudnya khusus di supernova ya, transient object ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih tertarik dengan supernova? Dan juga, kalau nggak salah ketertarikannya selain supernova itu ada gugus galaksi ya? Ya, jadi dulu awal-awal riset di astronomi waktu S1, S2, saya lebih banyak kerjakan gugus bintang, meneliti populasi bintang, terus mencoba mencari karakteristik bintangnya, usianya berapa, terus kelimpahan logamnya, jarak dan sebagainya. Terus kemudian waktu S3 saya punya pembimbing yang ahli di bidang galaksi, populasi bintang, dan juga supernova. Jadi saya berusaha mengkaitkan dengan supernova, pekerjaan saya tentang gugus bintang yang sebelumnya itu. Nah, jadi idenya adalah mencari supernova yang meledak pada atau dekat dengan sebuah gugus bintang. Jadi kita bisa menurunkan properti dari bintang yang meledak itu dari properti gugus bintangnya. Dan lagi-lagi itu berlanjut sampai sekarang, jadi saya masih mengerjakan supernova. Jadi samping mengerjakan populasi bintangnya, saya juga sekarang melakukan pengamatan langsung supernova. Jadi ketika ada penemuan baru supernova, kalau menarik, itu kita ikuti dengan pengamatan selanjutnya, dengan follow up lanjut dengan spektroskopi, fotometri, dan sebagainya. Kalau bicara pengamatan, berarti ngamatnya modelnya gimana nih? Kalau dalam pemikiran anak SMA, biasanya kan astronom itu kalau ngamat langsung nih. Setiap malam dia ngamat ke teleskop, dia yang pasang teleskopnya, dia yang ngamat. Nah, kalau sebagai seorang astronom nih, kerjaannya ngamatnya pasti nggak mungkin dong pakai teleskop yang portable. Nah, teleskop yang dipakai apa aja, kemudian apakah Hanin langsung di observatorium ngamat atau remote? Karena kan sekarang bisa remote nih. Ya, sebenarnya harusnya ada juga sih astronom profesional yang masih menggunakan teropong kecil dan portable. Saya yakin masih ada itu. Meskipun mayoritasnya pakai teropong yang sudah established, ya, teropong yang proper, yang profesional. Dulu pada awalnya saya mengerjakan tesis S3 itu dengan data dari teropong di Hawaii. Jadi ada waktu ketika saya pergi ke Hawaii dan melakukan pengamatan langsung dengan game ini. Terus juga pengamatan remote dari Jepang untuk menggunakan teropong yang di Hawaii, teropong University of Hawaii. Jadi waktu itu sudah dua mode pengamatan, langsung dan remote.
Kemudian setelah dari Jepang itu saya sempat kerja di Chili. Nah, di Chili karena banyak sekali teropong yang ada di sana, observatorium milik ISO punya Carnegie dan sebagainya. Ya, saya gunakan kesempatan itu untuk mengamati langsung di semua teropong yang ada di sana. Jadi mumpung sedang berada di Chili, saya menyempatkan menggunakan teropong-teropong yang ada di sana. Kemudian setelah pindah dari Chili, kebanyakan pengamatan saya lakukan dengan remote. Jadi misalnya menggunakan VLT, Very Large Telescope di Chile, atau Nordic Optical Telescope, semuanya dilakukan dengan remote. Jadi kita mengirimkan tasknya apa aja yang harus diamati malam ini atau seminggu ke depan dan sebagainya. Kemudian operator teleskopnya yang melakukan pengamatan. Dan sepertinya di kebanyakan observatorium besar di dunia, sebagian besar pengamatan dilakukan dengan mode remote seperti remote atau queue atau service istilahnya. Sudah 80-90% kebanyakan. Berarti dengan masalah COVID yang sedang mendunia saat ini nggak banyak mengubah ritme kerja ya, harusnya ritme pengamatan dalam hal ini? Sebenarnya ada efeknya juga karena teropong-teropong itu bagaimanapun harus ada orang yang mengoperasikan kan. Jadi teleskop operatornya kalau aturan di negara lokalnya dia tidak boleh bekerja ya teleskopnya harus tutup juga gitu. Dan sebenarnya sekarang ini juga kebanyakan teleskop tutup. Teleskop VLT punya ISO sedang tutup juga semuanya karena Chile masih belum membolehkan orang untuk bekerja normal. Jadi ya sejauh ini ya kami tidak mendapat banyak data baru, cuman pengolahan data yang ada. Menarik. Kalau misal dari pengolahan data yang ada sekarang, berarti kira-kira ada sesuatu yang menarik nggak? Oh ya, selalu. Mungkin ditemukan atau apa gitu? Iya, selalu. Jadi kebanyakan observatorium menyimpan datanya di sebuah arsip atau archive gitu kan. Jadi mulai dari Hubble, dari VLT, Subaru dan sebagainya semuanya. Dan ada aja astronom yang tidak pernah mengamat tapi cuma gali-gali data lama terus menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah orang temukan sebelumnya. Jadi itu cukup lumrah menurut saya. Nah, balik lagi nih ke bagi penelitian yang sedang dilakukan. Sekarang ini kan tadi Hanin cerita soal supernova dan populasi bintang ya. Nah, yang mungkin saya ingin sedikit diceritakan tentang supernova. Apa sih pentingnya kita belajar supernova dan populasi bintang itu? Mungkin satu hal untuk mengaitkan supernova dengan kehidupan sehari-hari yang paling gampang sih ya begini. Jadi supernova yang asalnya dari ledakan bintang-bintang yang masif yang 8-10 kali massa matahari dan di atasnya itu bintang-bintang ini mereka menghasilkan elemen berat di dalam intinya, seperti besi, karbon, nitrogen dan sebagainya. Sementara bagian luar bintang itu hampir seluruhnya hidrogen dan helium. Jadi bintang-bintang ini mereka mensintesis elemen berat di intinya, dan ketika mereka meledak, semua elemen berat ini tersebar di angkasa, di alam semesta, dan elemen berat ini bisa menjadi benih untuk membentuk macam-macam bintang-bintang baru dan planet, dan bahkan kita terdiri dari atom karbon, oksigen dan sebagainya, besi. Jadi semua elemen berat yang bentuk diri kita ini jadi dari inti bintang sebenarnya. Dan supernova membantu menyebarkan elemen berat ini sehingga terjadi pengayaan kimiawi. Jadi singkatnya kalau nggak ada supernova, nggak ada bintang yang meledak, berarti akan ada juga elemen berat di alam semesta ini ya? Ya, jadi cuma hidrogen dan helium. Ya mungkin sedikit tapi nggak cukup untuk membuat kita. Oke, berarti nggak cukup ya buat ada kehidupan di bumi aja belum cukup ya berarti ya? Apalagi kalau misalnya kita mengharap ketemu kehidupan di planet lain ya? Ya. Ya meskipun kita asumsinya kehidupan di planet lain juga seperti kita juga, cuman ya who knows. Oke, pertanyaannya. Oke, karena Hanin barusan ngomong soal kehidupan di planet lain seperti kita, apakah seberapa besar sih kira-kira kemungkinan kehidupan yang persis sama dengan bumi ada di planet yang berbeda? Terutama di bintang-bintang yang bukan selain matahari maksudnya.
Itu susah Tebak-tebak berhadiah. pertanyaannya. Iya. Gimana ya? Kalau secara statistik sih, ya jumlah bintang di galaksi kan miliaran, Ya. ratusan miliar gitu. Terus kemudian jumlah galaksi juga segitu, ratusan miliar. Jadi total jumlah bintang di alam semesta kalikan aja ratusan miliar, jadi 10 pangkat 22 sekitar itu. Kemudian dari segitu yang bisa dihidupi ada berapa persen, kemudian dari berapa persen itu yang akhirnya benar-benar ada makhluk hidupnya, ya mungkin angkanya bisa lumayan besar, tapi semuanya lagi-lagi ya seperti Vivi bilang, ini tebak-tebakan berhadiah karena kita belum punya bukti selama ini. Dan asumsinya kita sebentar, ini bukan bidang saya soal exoplanet dan habitable zone ini, tapi setahu saya. Jadi kehidupan seperti yang kita kenal di bumi ini kan dasarnya dari air, karbon dan sebagainya yang kita kenal. Tapi kalau misalnya ada kehidupan lain yang tidak berbasis yang sama, ya bisa aja terjadi mungkin. Kalau yang populasi bintang itu sendiri, apa sih pentingnya buat kita pelajari dan kita tahu gitu? Siapa tahu ada yang tertarik untuk ikut bergerak di bidang yang sama. Jadi kalau tentang populasi bintang itu, misalnya sebuah gugus bintang ya. Jadi bintang-bintang ini mereka tidak lahir sendiri. Jadi satu kelompok bintang mereka lahir hampir bersamaan dari awan gas yang sama. Jadi mereka punya umur yang sama, punya kelimpahan logam yang sama, jarak yang sama dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan satu buah bintang sendirian di langit yang nggak ada teman-temannya. Itu lebih susah untuk dipelajari. Jadi secara teknis satu alasannya itu untuk mempelajari evolusi bintang. Kemudian mungkin kalau lagi-lagi ingin dikaitkan dengan kita, ya matahari waktu saat dia dilahirkan ya seharusnya juga ada teman-temannya yang berasal dari gugus yang sama. Setahu saya sih ada orang yang meneliti bintang-bintang yang satu induk dengan matahari itu sekarang ada di mana. Jadi mungkin satu motivasi juga untuk meneliti gugus bintang. Cuman untuk kasus matahari karena usianya yang sudah lama, sudah 5 miliar tahun, jadi gugus ini sudah tercerai-berai dan bintangnya sudah lepas kemana-mana. Jadi mungkin lebih susah dibandingkan dengan gugus bintang standar yang masih berada pada satu kompleks, punya ikatan gravitasi. Nah, tadi berhubung diomongin soal matahari udah tercerai-berai nih dari teman-temannya. Bisa nggak kita menelusuri kembali ke masa lalu matahari itu asalnya dari mana, dan kira-kira kan awal mulanya matahari terbentuk kabarnya karena ada gelombang kejut dari supernova nih. Bisa nggak ditelusuri kayak gitu untuk kita tahu supernovanya yang mana? Susah mungkin ya, karena itu 5 miliar tahun yang lalu. Dan supernova yang terjadi 5 miliar tahun yang lalu itu sisa-sisanya, remnantnya mungkin sudah tersebar jadi gas antar bintang dan susah ditelusuri kembali. Dan 5 miliar tahun itu beberapa kali rotasi galaksi. Jadi galaksi Bima Sakti satu kali rotasi dia 1/4 miliar tahun kan. Jadi dia sudah 20 kali rotasi. Dan setelah 20 kali rotasi itu bintangnya sudah tercampur-campur, tercerai-berai semua. Jadi ya mungkin ada orang yang meneliti itu, yang berusaha mencari jawabannya, tapi kelihatannya susah. Karena ada yang nanya sebenarnya di langit selatan, matahari itu dulunya dari supernovanya yang mana, kemudian dia dari gugus apa, adanya di rasi bintang apa. Wah, rasinya pun sudah jauh berbeda pasti, karena semua bintang bergerak. Objek transian itu kan berarti kita pertama kali kita mengenalinya dari cahayanya yang sangat terang. Apa ada ketentuan khusus nggak? Maksudnya requirement khusus untuk pengamatan, apakah harus dengan teleskop yang besar ataukah bisa dengan, kan tadi sempat disebut juga ada kemungkinan bisa dengan teleskop portable. Nah, teleskop portable tuh yang kayak gimana, dan mungkin nggak itu pengamatan dilakukan dari Indonesia? Maksudnya bukan pengamatannya dari lokasinya ya, karena kalau dari lokasi saya yakin pasti bisa, cuman dari kemampuan teleskop dan lain-lain, mungkin nggak itu menjadi satu bidang khusus untuk pengamatan dan penelitian
astronom muda yang ada di Indonesia ini? Iya, ya. Oke, jadi sejarahnya ya, supernova itu asal katanya kan dari nova, baru. Jadi orang lihat ada bintang baru di langit, kemudian dikasih nama supernova. Kemudian orang tahu bahwa ada beragam tingkatan kecerlangan, sehingga ada supernova. Tapi prinsipnya tetap sama, bahwa orang mengenali bahwa ada satu bintang baru muncul di langit, yang malam sebelumnya tidak ada di situ. Jadi kalau objek transien itu cukup terang, misalnya dengan menggunakan teleskop portable ukuran mungkin 20-30 cm, itu bisa sampai magnitudo berapa ya? 15 taruhlah yang begitu. Beberapa supernova bisa sampai seterang magnitudo 13-14, jadi masih bisa terlihat. Dan sebenarnya banyak sekali supernova di galaksi yang dekat dengan Bima Sakti itu ditemukan oleh astronom amatir. Jadi astronom ini mereka mengamati galaksi-galaksi, kemudian membandingkan hasil pengamatan malam itu dengan pengamatan sebelumnya, kemudian mereka melihat ada satu bintang baru di galaksi itu, kemudian ya bisa dikabarkan ke astronom profesional, atau sekarang IAU sudah punya ini working group supernova, dan ada satu halaman web yang namanya Transient Name Server, TNS. Jadi di TNS ini orang bisa melaporkan penemuan baru ke situ. Nanti ada moderatornya yang mengecek apakah ini penemuan valid atau enggak, terus nanti akan diberi nama sesuai dengan konvensinya. Jadi misalnya tahun ini ditemukan, maka namanya akan jadi AT 2020 sekian. AT itu Astronomical Transient. Dan setelah nanti ada pengamatan lebih lanjut, spektroskopi, dan itu dikonfirmasi bahwa itu supernova, nanti namanya berubah jadi SN 2020 ABCDEF, semacam itu. Jadi untuk teman-teman yang punya teleskop kecil, ya ini satu cara untuk berkontribusi mengamati galaksi-galaksi yang dekat dengan Bima Sakti, kemudian membandingkan dengan hasil pengamatan sebelumnya, atau dengan gambar citra yang dari arsip, dari SDSS, atau dari DSS, Palomar, dan sebagainya. Banyak sekali cara untuk mengecek, dan ya ini sebenarnya banyak dibantu oleh astronom amatir untuk menemukan supernova baru, transien baru semacam ini. Berarti kemungkinan buat Indonesia ikut terlibat seharusnya cukup tinggi ya? Oh ya, ya. Kan pernah tuh ngamati VLT. Apa bedanya mengamati dengan teleskop-teleskop seperti VLT? Kan rata-rata pakainya teleskop gede nih. Kayak yang di Hawaii juga pasti jauh lebih gede daripada yang ada di Boscha dulu ya. Nah, itu bedanya gimana tuh? Jadi pertama kali saya mengamati di teropong besar itu, jujur impresinya kok nggak seru ya. Karena cuman duduk depan monitor, masukkan koordinat, bilang ke operatornya, ini sudah siap, terus operatornya yang mengarahkan teleskopnya, kemudian start exposure, dan sebagainya. Jadi kita tidak melakukan banyak hal di situ, dibandingkan dengan menggunakan teropong kecil, atau di Boscha misalnya, kita sendiri yang pencet kontrolnya, geser-geser teropongnya sendiri, terus cocokkan di Finder sama finding chart, crosshair-nya cocoknya ini. Jadi beda sekali rasanya. Cuman ya untuk kasus-kasus ketika objek yang diamati tidak muncul dengan seperti diharapkan, misalnya exposure time-nya kurang, atau ada awan dan sebagainya, ya di situ kita bisa campur tangan untuk men-set exposure time atau men-set instrumen settingnya yang lain misalnya. Tapi selain daripada itu, ketika menunggu exposure itu jalan setengah jam, 1 jam, ya nggak ngapa-ngapain. Mengerjakan yang lain. Biasanya sebelum mulai pengamatan itu harus disiapkan dulu istilahnya observing block gitu, jadi setting instrumennya seperti apa, waktu integrasinya berapa lama, dan sebagainya. Ketika malam, ya udah tinggal eksekusi aja itu observing block itu, terus tunggu hasilnya. Tapi itu waktu ini ya, waktu pengamatan malamnya ya. Tapi untuk pengalaman ketika datang ke puncak gunungnya, ke kompleks observatorium, ya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi pertama harus terbang dulu ke sana, terus naik mobil berapa jam dan sebagainya, terus tempat yang
kering kerontang, sepi. Beneran, ya luar biasa. Teleskop besar yang udah pernah dikunjungi apa aja, Nin? Ya, di Hawaii pernah ke Gemini. Gemini mengamati di situ, terus selama di Mauna Kea itu saya juga mengunjungi yang lain seperti Subaru dan University of Hawaii. Kemudian di Chili rasanya hampir semuanya, VLT, NTT, Gemini juga di Pacon, CTIO, SOAR, ALMA juga saya pernah ke sana, bahkan ke tempat lebih atasnya lagi. Di situ ada observatorium milik University of Tokyo, 5.600 meter di atas permukaan laut, di atas puncak gunung itu di atasnya ALMA site, kebanyakan Hawaii dan Chili. Kalau yang punyanya Universitas Tokyo itu kan 5.600 meter di atas permukaan laut ya. Kalau nggak salah waktu ALMA mau diresmikan, saya ingatnya ada pemberitahuan nih dari teman-teman komunikator, tepatnya dari ESO, yang bilang bahwa ke area ALMA itu untuk pernafasan agak susah ya, karena terlalu tinggi. Nah, ALMA aja udah segitu, yang di observatoriumnya Universitas Tokyo gimana tuh? Iya, saya pakai tabung oksigen. Jadi kemana-mana bawa tabung? Iya, jadi kebanyakan orang yang datang ke situ harus pakai tabung oksigen, terus hanya boleh di atas puncak gunung itu 8 jam kalau nggak salah, terus harus turun lagi aklimatisasi di 2.000-3.000 meter. Tapi ada juga orang-orang yang ya misalnya pekerja konstruksi lokal yang mereka nggak butuh tabung oksigen, terus sambil ngerokok juga ada. Kalau pengunjung sih biasanya harus pakai tabung oksigen. Ini pertanyaannya juga udah agak loncat lagi. Tahun 2000 berapa ya? Itu 2018 ya, Nin ya? Yang masuk ke 2017-2018 ya? Yang namamu masuk di Kilonova itu. Oh, itu 2017. Itu keterlibatannya gimana tuh dengan Kilonova? Itu waktu event Gravitational Wave 17 Agustus 2017. Jadi kemudian ditemukan optical counterpartnya Kilonova ini. Itu waktu itu saya terlibat di kolaborasi IPESTO. Jadi IPESTO ini kolaborasi Eropa untuk mengamati objek transient menggunakan teleskop NTT di Chili, 4 meter. Jadi waktu itu, jadi sistemnya adalah kita mengirim orang ke Eropa berganti-gantian, tiap institut di Eropa untuk mengamat, dan kebetulan waktu itu kami sedang ada run di situ, jadi ada orang Pesto mengamati NTT, dan kami mengamati Kilonova itu dan dapat spektrumnya. Jadi itu kontribusi dari Pesto ke pengamatan Kilonova yang akhirnya jadi sebuah global campaign. Jadi satu paper itu jumlah authornya 3.600 sekian kalau nggak salah. Jadi hampir seluruh astronom di dunia. Ya mungkin kebanyakan, saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi ya jadi meskipun saya tidak terlibat langsung pengamatan di Chile waktu itu, saya ikut melihat bagaimana analisisnya berlanjut dan bagaimana diskusinya berlanjut. Jadi saya tidak berkontribusi primer di situ, tapi sebagai anggota dari kolaborasi, seperti juga banyak orang lain yang juga terlibat di kolaborasi itu, mereka berhak untuk dijadikan co-author di paper itu. Jadi demikian akhirnya hampir semua orang ada di paper itu. Menarik sih, tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya Kilonovanya itu sendiri. Jadi itu benar-benar jadi mau dibilang milestone apa stepping stone ya buat perjalanan astronomi kan, karena pada saat itu selain kita dapetin gravitational wave-nya, kita bisa juga mengamati secara langsung. Nah, itu dampaknya seperti apa tuh untuk penelitian di astronomi sendiri? Itu event yang breakthrough sekali ya sih Kilonova itu. Jadi pertama kalinya kita melihat radiasi elektromagnet dari gravitational wave yang bahkan sampai sekarang kita belum menemukan lagi. Meskipun setelah Kilonova 2017 itu astronom tetap menggunakan banyak alat dan berkolaborasi untuk mendeteksi kilonova baru secara sistematik, belum ada yang ditemukan. Jadi 17 itu agak spesial juga sebenarnya. Kita cukup beruntung bahwa itu terjadi di saat yang tepat dan jarak yang tidak terlalu jauh. Jadi masih bisa teramati dengan baik, dan efeknya saya lihat sih sekarang banyak orang transient, banyak orang supernova yang beralih ke situ, yang bergerak mengejar kilonova baru. Jadi dan juga di sisi teori juga banyak orang teori yang berusaha memodelkan merger ini dan ledakan kilonovanya, terus outputnya bagaimana dan kelimpahan kimia dan sebagainya, dan efeknya ke evolusi kimia galaksi dan seterusnya gitu. Seperti yang orang bilang ya, ini membuka jendela baru. Karena dia bisa diamati, bisa dideteksi dari gelombang gravitasi dan dari
pengamatan dari semua panjang gelombang sih sebenarnya kan ya itu. Iya, dan gelombang gravitasi itu tidak ada hubungannya dengan gelombang elektromagnetik yang biasa kita terima. Jadi benar suatu area baru yang untuk dipelajari. Cuman mau mastiin yang seluruh panjang gelombang itu kita bisa lihat di panjang gelombang tampak nggak atau cuman di gamma ray burst? Seluruh mulai gamma sampai radio, kilonovanya bisa terdeteksi. Kilonova itu kan dari tabrakan dua bintang neutron. Saya baca dalam beberapa bulan terakhir ini kan ada rame tuh tentang tabrakan katai putih yang mungkin diharapkan bisa bisa menghasilkan gelombang gravitasi. Nah, kalau misalnya bintang katai putih yang tabrakan, mungkin nggak dia menghasilkan kilonova seperti waktu neutron star tabrakan? Tabrakannya dengan apa dulu ini? Kalau katai putih dengan katai putih, dia jadinya supernova tipe 1A. Kalau katai putih dengan neutron star, saya agak lupa juga, nggak tahu. Mungkin ada yang memodelkan jadi kilonova, saya nggak tahu juga. Kalau dengan black hole mungkin nggak sih? Nah, kalau black hole yang terjadi adalah TDE, Tidal Destruction Event. Jadi fenomenanya agak berbeda. Di situ bintang yang disedot oleh black hole itu dia akan hancur dan terjadi akresi dan akan menimbulkan pancaran gelombang elektromagnetik yang lain. Jadi ini seringnya terjadi di pusat-pusat galaksi di mana ada supermassive black hole dan kerapatan bintangnya tinggi itu. Jadi peluang untuk terjadi TDE ini cukup besar. Nah, kalau white dwarf yang dimakan oleh black hole, rasanya belum dramatis juga. Jadi kebanyakan bintang normal yang main sequence. Tapi penasaran juga sih sebenarnya dengan kilonova itu, karena berharap sih ada lagi kan. Nah itu kami udah mencari ya hampir 3 tahun sekarang, ada kolaborasi baru yang di hampir banyak astronom di Eropa dengan kolaborasi di Engrave ini menggunakan VLT juga untuk mencari kilonova baru, tapi masih belum juga. Dan LIGO Virgo-nya juga belum menemukan kilonova baru yang seperti yang 2017 itu. Kalau nggak salah, LIGO Virgo itu ada yang ditutup bukan? Karena sedang maintenance? Sepertinya sih kadang-kadang mereka tutup satu atau sebagian gitu, jadi tidak selalu semuanya berfungsi simultan. Ada websitenya untuk mengecek status itu apakah mereka online atau enggak. Apa sih tantangan berkarir dalam astronomi sampai saat ini? Iya, kalau pilihannya adalah di luar negeri atau di dalam negeri, ya kalau di luar negeri tentunya harus bisa adaptasi dengan lingkungan yang beda-beda. Dan sekarang ini pekerjaan akademik sepertinya di mana-mana agak sulit untuk mencari posisi yang permanen, yang jangka panjang gitu. Jadi harus siap untuk pindah dalam waktu sekian tahun ke tempat baru dan kondisi baru dan bahasa baru, orang-orang baru. Jadi harus bisa beradaptasi dengan semua itu sih saya bilang. Kalau pendanaan di luar negeri gimana? Sekalian itu pertanyaannya. Tergantung negaranya. Negara yang seret banyak, negara yang sedang banyak duit ya ada juga, tapi semua juga tergantung timing ya. Kadang-kadang ada program atau grant yang sedang jalan dan ada banyak dana di situ, tapi ketika waktu grantnya sudah habis ya habis dananya. Jadi nggak tentu juga, tergantung situasi di tiap-tiap tempat. Dengan kondisi COVID ini ada pengaruh nggak buat dana pengamatan atau penelitianmu sendiri? Sejauh ini sih nggak ada efeknya, tapi ya nggak tahu jangka panjang mungkin negara juga akan ada efeknya, terus dana penelitian berkurang bisa terjadi. Ya itu masih harus kita lihat nanti. Apa yang jadi miskonsepsi terbesar dalam pekerjaanmu? Ya beberapa sih ya, satu pasti ini ramalan bintang gitu. Oke. Terus kedua tadi yang Vivi disebut di awal, yang astronom itu kerjanya tiap malam begadang, nggak pernah tidur gitu. Ya mungkin beberapa hal teknis ya, mungkin seperti yang kalau di media suka ada berita apa terus agak terdistorsi, jadi kurang benar, misalnya bulan jadi sebesar rumah atau semacam itu ya. Sering terdengar Mars jadi sebesar bulan dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan bahwa yang sebenarnya tidak seperti itu. Punya nasihat nggak untuk diberikan pada anak-anak muda yang tertarik untuk menggeluti astronomi, baik yang saat ini mau kuliah di astronomi maupun yang akan melanjutkan karirnya di astronomi? Susah suruh ngasih nasihat. Jawaban politis ya, kalau
untuk teman-teman yang ingin berkarir di astronomi, untuk studi lebih lanjut di astronomi dan meniti karir sebagai astronom profesional, mungkin patut diingat bahwa astronomi itu bukan sekedar gambar-gambar indah dan warna-warni dan sebagainya, tapi juga banyak hal analitik yang terlibat di situ. Harus bisa menggunakan metode matematik dan komputasi dan fisika untuk melakukan perhitungan dan mengerjakan sains dengan benar. Jadi banyak hal teknis di situ. Dan secara praktikal ini juga jadi data pengamatan itu tidak datang dengan sekejap. Jadi butuh usaha untuk mendapatkan data yang diinginkan, atau misalnya kalau dari data yang sudah ada, apa yang ingin diekstrak dari situ itu juga butuh sesuatu, bukan sekedar langsung jadi. Jadi mungkin sama dengan bidang-bidang yang lain, bahwa butuh ketekunan dan butuh tabah juga di situ untuk meneruskan pekerjaannya. Dan dari segi pilihan karir sih ya, misalnya sudah meniti pendidikan di astronomi, tapi kemudian tidak ada jalan untuk melanjutkan sebagai astronom profesional, saya kira sekarang cukup banyak permintaan untuk data analisis dan hal semacam itu di berbagai bidang. Jadi mungkin bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan juga sih kalau misalnya tidak lanjut di astronomi. Saya sebenarnya juga punya beberapa teman yang beralih bidang dari astronomi profesional ke data science, di mana kemampuan mengolah data dan berpikir analitis itu rupanya cukup dihargai di bidang-bidang lain. Jadi tidak serta-merta menutup pintu ke bidang-bidang lain juga. Waktu itu kalau nggak salah dapat penghargaan untuk alumni ITB ya? Oh iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Sebentar, sebenarnya waktu itu saya tidak bisa datang ke acaranya karena ya saya sedang di luar negeri dan nggak ada waktu untuk datang. Jadi kalau nggak salah waktu itu penghargaan itu dari ITB, dari departemen yang mengusulkan ke ITB tentang alumninya yang begini, kemudian di approve oleh ITB untuk dapat penghargaan itu. Okay. Semacam itu. Jadi kalau detailnya mungkin lebih baik ditanyakan ke departemen kenapa saya yang dipilih bukan orang lain. Meskipun saya itu berterima kasih sekali untuk itu. Oh ya, sebagai informasi, Hanin ini menerima penghargaan alumni berprestasi dari ITB tahun berapa ya, Nin? 2018 ya? 2000 atau sebelum itu ya? Lupa saya. Pertanyaan yang mungkin terakhir deh ini. Menurut Hanin, kira-kira astronomi Indonesia dalam 50 tahun lagi seperti apa? Waduh. Entah harapan, entah bayangan, ide, cita-cita. Oke, ya mungkin saya bukan orang yang paling tahu tentang situasi astronomi di Indonesia ya, meskipun saya lulusan dari situ, tapi sudah sekian tahun saya tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang ada di sana. Tapi yang saya dengar sekarang sedang dibangun observatorium nasional di Kupang untuk teropong yang ukuran 4 meter kalau nggak salah. Jadi ini level teleskop yang sudah medium dan profesional seukuran dengan NTT misalnya di Lasia. Dan ini tentu cukup memadai untuk melakukan pengamatan yang kelas tinggi. Jadi sudah bisa menghasilkan pekerjaan ilmiah yang cukup cukup berkualitas tinggi begitu. Dan ini harapannya sih ya, saya berharap sih ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk komunitas astronomi di Indonesia untuk berkembang dari sisi riset dan juga berkembang di kolaborasi dengan negara lain. Jadi moga-moga teropong 4 meter ini di Khatulistiwa sehingga bisa mengarah ke utara, ke selatan. Jadi bisa digunakan untuk banyak objek dan bisa
menarik minat astronom luar negeri untuk berkolaborasi menggunakan teropong ini juga. Dan kolaborasi itu berbuah baik untuk kedua belah pihak. Jadi dari yang datang dan yang menjadi hostnya juga masing-masing mendapat manfaatnya. Jadi semoga dua hal ini bisa terus digenjot di Indonesia. Apa cita-cita yang belum tercapai atau tidak tercapai? Cita-cita yang belum tercapai. Oke, ini belum tercapai, artinya suatu saat mungkin tercapai, moga-moga ya. Moga-moga. Jadi Brian May dapat PhD umur 60 sekian gitu. Ya. Jadi saya punya harapan umur 60 sekian saya jadi rockstar. Tadi baru nanya apa mau jadi penyanyi, ternyata benar. Nggak, bercanda. Mantap. Oh ya, jadi gimana kabar bandnya itu yang bareng sama teman-teman di Indonesia? Masih jalan? Ya enggak, udah pada sibuk sendiri. Terima kasih untuk Hanin atas percakapan malam hari ini. Di sana itu masih sore ya di Finland? Sore hampir jam 4 sekarang. Oke, kita sekarang hampir jam 8 malam. Terima kasih untuk obrolan santainya malam hari ini. Sama-sama. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Indonesia dan buat semua yang nonton. Tetap sehat, tetap aman, tetap tinggal di rumah. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Semoga program ini bisa menginspirasi kamu tentang astronomi tentu saja. Siapa tahu kamu bakal jadi astronomi masa depan. Like, subscribe, dan tentu saja centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.